Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif mendapat perhatian dari berbagai kalangan politik. Aturan baru tersebut juga disertai sanksi tegas berupa pembatalan keikutsertaan partai politik pada daerah pemilihan atau dapil terkait apabila tidak memenuhi kuota perempuan. Putusan itu dibacakan MK pada Senin 25 Mei 2026. Ketentuan tersebut sekaligus memperkuat kebijakan afirmasi gender dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang sebelumnya belum mengatur sanksi secara tegas bagi partai pelanggar kuota perempuan. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Bali dari fraksi Demokrat Tutik Kusumawardani menilai keputusan MK tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perjuangan perempuan di dunia politik. Selama ini perempuan dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding laki-laki dalam membangun karir politik. Menurutnya tekanan politik yang dihadapi perempuan masih sangat besar karena politik kerap dipandang sebagai wilayah kekuasaan yang maskulin. Karena terus terang saja politik itu sepertinya dianggap sebagai power maskulin, sehingga untuk feminin ini sulit sekali untuk memperjuangkan dirinya. Di mana di samping hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan sangat berat, kemudian ada 3 kategori lagi untuk perempuan bisa maju di dunia politik dan sukses, yaitu seperti kategori 3O, kita kenal semua, otot, ongkos, kemudian otak. Kalau otak sih saya kira perempuan sudah banyak sekali yang mempunyai kecerdasan dan kualitas. Tetapi di sini 2 kategori ini, otot, ongkos, ini yang sangat berat sekali bagi kaum perempuan. Nah, hambatan-hambatan ini di samping lagi hambatan kultural bagi perempuan, hambatan yang lain juga hambatan struktural di dalam internal partai politik itu sendiri, dan hambatan-hambatan finansialnya. Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Bali yang juga anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Lengge atau Demar menilai kondisi tersebut belum tentu mudah diterapkan oleh seluruh partai politik, terutama partai-partai kecil yang dinilai masih kesulitan mencari kader perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Selain itu, kebijakan afirmasi 30% perempuan juga memunculkan sejumlah kritik. Di Bali misalnya terdapat pandangan bahwa penerapan kuota secara paksa dianggap sebagai bentuk emansipasi yang dipaksakan. Namun demikian, pentingnya emansipasi perempuan dalam politik tetap diakui. Mengenai yang 30% ini juga sebenarnya ada juga kritikan dari banyak yang saya dengar. Kalau 30% juga dipaksakan, seperti di Bali misalnya ya, dipaksakan sebenarnya ya itu kan emansipasi. Tapi saya tidak memungkiri emansipasi. Tapi ada juga bahwa kritikan kemarin itu Pak Demar, kalau 30% itu dilaksanakan, kalau sebenarnya kemudian yang berpolitik 30%, berarti ada hak asuh anak yang kehilangan katanya. Hak asuh anak yang kehilangan, yang mana tugasnya adalah ibu adalah untuk mengasuh anak, sehingga kalau berpolitik biasanya memang 24 jam. Saya sendiri kalau berpolitik itu Minggu, Sabtu, hari libur nasional tidak pernah istirahat. Jadi ya kecuali kalau sudah agak panjang sekali liburnya kayak libur lebaran dan sebagainya baru bisa benar-benar istirahat dalam politik. Dengan adanya putusan MK tersebut, keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan tidak lagi sekedar menjadi formalitas pemenuhan aturan, tetapi benar-benar membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik di Indonesia. Yana, Bali TV.